Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan saya, Yogi Listiarga, terkait sistem transmisi. Konsep dasar dari sistem transmisi adalah merupakan sebuah pemancar transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar, video, dan suara audio sehingga dapat diterima oleh receiver. Sehingga dapat dikatakan bahwa transmisi merupakan suatu proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Jarak antara titik ini berbeda-beda dan bias memiliki beberapa elemen jaringan yang terhubung. Elemen ini dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Media transmisi adalah perantara atau penyampai antar terminal sentral atau sentral dengan sentral guna menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima. Untuk menghubungkan antara dua buah terminal equipment yang melalui dua buah sentral atau bertindak sebagai media perantara penghubung antara dua terminal equipment. Getaran sinyal pembawa itu harus disampaikan kepada penerima. Proses penyampaian ini harus dilakukan melalui suatu media. Analogi dengan pembawa truk, maka jalan rayanya bisa kita analogikan sebagai media transmisi. Proses perambatan sinyal gelombang pembawa dari satu tempat ke tempat lain disebut propagasi. Di dalam media, carrier dalam bentuk gelombang pembawa disebut carrier wave. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem transmisi yaitu bandwidth, yaitu menentukan laju data yang dicapai, kemudian keterbatasan transmisi, menentukan jarak cakupan, contohnya yaitu redaman dan draw, kemudian intervensi, yaitu gangguan dari sinyal yang beta frekuensinya sama dapat menyebabkan distorsi bahkan menghancurkan sinyal kirim. Kemudian jumlah penerima, yaitu guided media yang digunakan sebagai share link, dapat menyebabkan peningkatan redaman dan distorsi. Elemen sistem transmisi, yaitu terdiri dari transmitter, di mana transmitter mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik transmisi yang pengolahan sinyalnya meliputi encoding, multiplexing, dan modulasi. Kemudian ada transmission channel, yaitu channel transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bias bisa berupa pandangan kabel, kabel koaksial, kabel radio, maupun serat optik. Kemudian ada receiver, yaitu penerima mengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Proses pada penerima meliputi filtering untuk menghilangkan out of band noise, penguatan atau amplification untuk mengkompensasi loss transmisi, equalisasi untuk mengkompensasi distorsi, demodulasi, demultiplexing, dan decoding untuk kembalikan proses yang terjadi di transmitter. Elemen sistem transmisi lanjutan yaitu faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan, yaitu ada noise atau draw, attenuation atau redaman, distorsi, dan interferensi. Simplex, half duplex, dan full duplex komunikasi. Simplex itu sinyal ditransmisikan hanya satu arah seperti radio dan TV. Kemudian half duplex yaitu sinyal ditransmisikan pada satu waktu. Sedangkan full duplex sinyal ditransmisikan secara dua arah dalam satu waktu yang sama seperti telepon. Klasifikasi sistem transmisi ada yang berupa analog versus digital, yang berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Kemudian ada baseband versus passband, yaitu berdasarkan band frekuensi sinyal transmisi. Kemudian ada serial versus paralel, ini merupakan berdasarkan simultan tidaknya aliran bidata. Kemudian ada synchronous versus asynchronous, ini berdasarkan modus transmisi. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Berdasarkan sumbernya, noise dibedakan menjadi dua, yaitu internal noise, yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat atau peralatan komunikasi itu sendiri. Yang termasuk internal noise adalah thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise.
Yang kedua yaitu external noise, yaitu noise yang sumbernya berada di luar sistem. Yang termasuk external noise adalah man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Media transmisi baik berupa kabel tembaga, kabel twist wire, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Kabel twisted cable wire yaitu terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel UTP, unshielded twisted pair, dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu fixed koaksial kabel mempunyai diameter yang besar, dan thin koaksial kabel mempunyai diameter lebih kecil. Keunggulan kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kelemahan kabel koaksial adalah mempunyai redaman yang relatif besar, sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater-repeater. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan kabel tersebut. Kemudian ada fiber optik kabel. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode grid index, single mode step index. Keuntungan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit, dan tidak mudah terbakar. Kelemahan serat optik antara lain biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Parameter-parameter transmisi yaitu ada power, gain, loss attenuation, bandwidth noise, single to noise ratio, interferensi echo, bit rate, dead rate, bit error rate atau yang disingkat BER, kemudian ada pergeseran pulsa. Amplification versus regeneration. Pada transmisi jarak jauh, sinyal yang ditransmisikan akan mengalami redaman, sehingga diperlukan amplifier atau repeater. Pada komunikasi analog, amplifier bekerja memperkuat sinyal yang terkandung noise, sehingga akan menurun sebanding dengan bertambahnya jarak. Pada komunikasi digital, repeater bersifat regeneratif, atau disebut juga regenerator. Berikut merupakan gambar dari amplification versus regeneration pada analog dan digital channel. Beberapa peralatan transmisi dalam jaringan, yaitu modem mengubah sinyal digital menjadi bentuk analog, multiplexer menggabungkan sinyal data dengan laju yang lebih rendah menjadi sinyal agregat dengan laju yang lebih tinggi, add-drop multiplexer tambahan atau keluaran anak sungai digital, sinyal ke atau dari aliran data agregat, peralatan cross connect digital mengalihkan aliran data dari satu slot waktu ke slot waktu lainnya atau dari satu port ke port lainnya. Repeater memperkuat dan meregenerasi sinyal di saluran. Sistem saluran optik mengakhiri serat optik dan mengubah
sinyal dari listrik optik dan sebaliknya. Sistem radio gelombang mikro mengubah data digital menjadi sinyal radio frekuensi tinggi. Baik, terima kasih. Sekian paparan presentasi dari saya.